Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bikers tasawuf. Siapa di antara kalian yang suka tantangan? Yang suka kisah heroik di mana logika akal sehat dipecahkan oleh kekuatan iman? Pernahkah terbayang 3.000 pasukan berhadapan dengan 200.000 musuh? Perbandingan 1 lawan hampir 70. Mustahil, bukan? Tapi inilah yang terjadi dalam salah satu pertempuran paling epik dalam sejarah Islam. 3 panglima gugur satu persatu, tapi panji Islam tak pernah jatuh ke tanah. Ini bukan sekedar perang, bro. Ini adalah kisah tentang keteguhan, keberanian, dan kecerdasan taktis yang luar biasa. Sebuah pertempuran yang mengukir nama-nama agung dalam lembaran sejarah. Penasaran? Langsung saja kita selami kisah mendebarkan Perang Mu'tah, perang yang mengguncang dunia dan hingga kini tetap menjadi pelajaran besar bagi kita semua. Di tengah hangatnya cahaya mentari Madinah, suasana kota itu tampak tenang. Tapi jauh di negeri Syam terjadi sebuah peristiwa yang menyulut kemarahan kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kala itu mengirim seorang utusan mulia, Al-Harith bin Umair Al-Azdi, untuk membawa surat dakwah kepada Raja Busra, penguasa Syam yang menjadi bawahan Kekaisaran Romawi Timur. Surat itu berisi ajakan damai, seruan kepada keimanan, dan penegasan bahwa Islam adalah rahmat bagi semesta. Namun, apa yang terjadi benar-benar di luar dugaan. Saat utusan itu sampai di perbatasan Syam, ia ditangkap oleh seorang penguasa wilayah bernama Syurahbil bin Amr, seorang bawahan Raja Ghassan yang bersekutu dengan Romawi. Tanpa perundingan, tanpa alasan, Syurahbil bin Amr langsung membunuh utusan Rasulullah. Sebuah tindakan yang sangat keji. Sebab dalam adat bangsa manapun, utusan adalah orang yang harus dihormati, bahkan oleh musuh. Kabar pembunuhan ini sampai ke Madinah dan mengguncang hati kaum muslimin. Darah seorang utusan suci telah tumpah, harga diri umat Islam diinjak. Rasulullah pun berdiri di hadapan para sahabat dengan wajah yang tegas namun penuh kebijaksanaan. Beliau memerintahkan untuk segera mempersiapkan pasukan guna menuntut balas atas kemuliaan Islam yang telah dinodai. Sebanyak 3.000 pasukan Muslim dikumpulkan, sebuah jumlah yang kecil bila dibandingkan dengan pasukan Romawi yang berjumlah lebih dari 200.000 orang. Terdiri dari tentara profesional Kekaisaran Romawi dan bala tentara sekutu Arab Kristen di bawah Raja Ghassan. Namun, inilah keberanian yang ditanamkan Rasulullah. Jumlah bukan segalanya. Yang penting adalah niat dan keyakinan bahwa Allah bersama mereka yang membela kebenaran. Lalu, Rasulullah menunjuk 3 panglima besar untuk memimpin ekspedisi ini. Beliau bersabda di hadapan para sahabat, "Jika Zaid bin Harithah gugur, maka Ja'far bin Abi Thalib akan menggantikannya. Jika Ja'far gugur, maka Abdullah bin Rawahah. Dan jika ketiganya gugur, maka kaum muslimin harus bermusyawarah memilih panglima pengganti." Para sahabat pun menyambut perintah ini dengan hati penuh keteguhan. Meski berat, mereka tahu bahwa mereka bukan sedang membela diri semata, tapi membela kehormatan Islam dan utusan Rasulullah. Madinah perlahan ditinggalkan oleh barisan pasukan yang dipenuhi semangat jihad. Tangisan keluarga, lambaian tangan para istri, anak, dan sahabat mengiringi kepergian mereka menuju tanah Mu'tah, sebuah wilayah di Syam yang akan menjadi saksi salah satu pertempuran paling heroik dalam sejarah Islam. Dan disitulah kisah ini dimulai. Setelah keputusan perang diumumkan, Madinah mulai bersiap. Gemuruh langkah pasukan terdengar di sudut-sudut kota. Para sahabat saling mempersiapkan senjata, unta, dan bekal. Wajah-wajah mereka tegas meski di balik itu ada bayang-bayang perpisahan.
karena mereka tahu misi ini berat dan tidak semua mungkin akan kembali. Di antara kerumunan pasukan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil 3 nama. 3 sosok yang di mata beliau memiliki keberanian, keteguhan hati, dan kecintaan luar biasa terhadap Islam. Yang pertama adalah Zaid bin Harithah. Dia adalah anak angkat Rasul. Di hadapan pasukan, Rasulullah menunjuk Zaid sebagai panglima utama. Zaid bin Harithah akan menjadi panglima kalian. Zaid maju dengan wajah tenang dan penuh tanggung jawab. Ia tahu amanah ini berat, tapi kecintaannya kepada Allah dan Rasulullah lebih besar dari rasa takut. Jika Zaid gugur, maka Ja'far bin Abi Thalib yang akan menggantikannya. Ja'far adalah sepupu Rasulullah, kakak dari Ali bin Abi Thalib, dan salah satu tokoh yang pertama memeluk Islam. Sosok yang dikenal gagah, lembut, dan sangat mencintai dakwah. Beliau pernah memimpin kaum muslimin saat hijrah ke Habasyah dan berbicara di hadapan Raja Najasyi tentang keindahan Islam. Rasulullah menunjuk Ja'far dan bersabda, "Jika Zaid gugur, maka Ja'far bin Abi Thalib akan menjadi panglima." Ja'far menerima perintah itu dengan ketegasan luar biasa. Di matanya, misi ini adalah pembelaan terhadap kehormatan Islam yang tidak bisa ditawar. Dan jika Ja'far gugur, maka Abdullah bin Rawahah yang akan memimpin. Abdullah bin Rawahah adalah salah seorang penyair ulung di Madinah. Sahabat yang terkenal karena kata-kata indahnya yang membakar semangat jihad. Ia adalah sosok pemberani, cerdas, dan sangat mencintai syahid di jalan Allah. Rasulullah menunjuknya dan bersabda, "Jika Ja'far gugur, maka Abdullah bin Rawahah akan menggantikannya." Di tengah-tengah pasukan, Abdullah bin Rawahah berdiri, mengangkat pedangnya dan berseru, "Wahai jiwa, jika engkau tidak terbunuh hari ini dalam membela agama Allah, maka pasti engkau akan mati juga. Maka sambutlah kematian dengan mulia di medan jihad di sisi orang-orang pilihan." Kalimat itu menggema, membuat pasukan yang mendengarnya meneteskan air mata sekaligus membakar semangat mereka. Rasulullah pun berpesan, "Jika ketiganya gugur, maka bermusyawarahlah di antara kalian untuk memilih panglima." Sebuah pesan yang menunjukkan betapa Rasulullah mengajarkan kebijaksanaan bahkan di saat genting, bahwa kepemimpinan harus berada di tangan yang tepat dan umat harus sepakat dalam menentukan pengganti. Maka berangkatlah mereka, 3.000 pasukan pilihan dipimpin oleh 3 panglima terbaik Islam, meninggalkan Madinah dengan penuh keyakinan bahwa mereka membawa amanah suci, menegakkan kalimat Allah, membela kehormatan Islam, dan menuntut balas atas terbunuhnya utusan Rasulullah. Angin gurun pun mengantar langkah mereka. Di kejauhan, tanah Mu'tah telah menanti, dan di sana sejarah besar akan tercipta. Pasukan Muslim bergerak meninggalkan Madinah. Debu-debu gurun berterbangan menutupi jejak kaki 3.000 pejuang yang hatinya terpaut pada satu tujuan, membela kehormatan Islam. Tak ada suara keluh, tak ada tanya kapan mereka akan kembali. Sebab di hati mereka, syahid di jalan Allah jauh lebih mulia daripada kembali dengan selamat tanpa kehormatan. Di setiap langkah, para pasukan mengingat pesan Rasulullah. Zaid bin Harithah memimpin barisan dengan tegap. Ja'far bin Abi Thalib berjalan di sampingnya. Sementara Abdullah bin Rawahah memompa semangat pasukan dengan bait-bait syairnya. Ketika malam turun di perkemahan kecil yang hanya diterangi cahaya rembulan, Abdullah bin Rawahah berdiri di atas sebuah batu dan berseru, "Wahai jiwa, engkau hanyalah setetes darah di antara ribuan. Tak pantas bagimu takut akan kematian, sebab kematian pasti datang dimanapun engkau berada. Maka lebih baik menyambutnya dalam kebaikan, dalam perjuangan membela agama Allah." Pasukan pun berseru takbir. Suasana menjadi haru sekaligus membara. Hari demi hari berlalu. Mereka melewati gurun-gurun panas, padang tandus tanpa bayangan pohon, dan pegunungan berbatu. Keringat bercucuran, kerongkongan mengering. Namun langkah tak pernah mundur. Hingga akhirnya, di suatu titik sebelum Mu'tah, mereka menerima kabar yang membuat dada sesak.
Pasukan Romawi yang berkumpul di Mu'tah mencapai lebih dari 200.000 orang. Terdiri dari tentara Romawi Timur yang terkenal brutal, lengkap dengan perlengkapan tempur canggih, dan pasukan Arab Kristen di bawah Raja Ghassan. 3.000 pasukan Muslim itu pun saling berpandangan. Tak ada rasa gentar, hanya sebuah keheningan yang membisu. Mereka sadar angka itu mustahil dihadapi secara manusiawi. Tapi mereka tidak berjalan sendirian. Mereka berjalan bersama Allah. Dalam suasana itu, Abdullah bin Rawahah kembali maju. Kali ini suaranya berat tapi tegas. Wahai kaum muslimin, demi Allah apa yang kalian takuti? Bukankah kita berperang demi agama ini? Bukan karena jumlah, bukankah kematian adalah syahid bagi kita dan kemenangan adalah anugerah Allah? Maka bersiaplah, sesungguhnya kemenangan tidak diukur dengan banyaknya jumlah, tapi dengan keimanan yang lurus dan niat yang benar. Takbir menggema, membelah angin malam yang menusuk tulang, semangat yang mulai goyah kembali menyala. Esoknya, pasukan Muslim bergerak maju, debu perang mulai terlihat di kejauhan, dan benteng-benteng Romawi mulai tampak. Bendera pasukan Romawi dan sekutunya berkibar di seberang lembah. Medan Mu'tah kini di depan mata. Tak ada jalan kembali, hanya dua pilihan, syahid atau kemenangan. Maka Zaid bin Harithah pun mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dan berseru lantang, "Dengan nama Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, kita akan berperang sampai kemenangan di tangan kita atau syahid di sisinya." Dan kisah pertempuran itu baru saja akan dimulai. Hari itu, matahari menggantung tinggi di atas Mu'tah, membakar tanah dan batu-batu gurun. Di satu sisi medan, 3.000 pasukan Muslim berdiri kokoh. Di sisi lain, bentangan pasukan Romawi dan sekutunya memenuhi cakrawala. Lebih dari 200.000 orang bersenjata lengkap dengan kuda-kuda perang, perisai-perisai baja, dan panah-panah maut yang siap dilepaskan. Perbandingan kekuatan ini seolah mustahil, tapi bagi pasukan Muslim bukan jumlah yang menentukan hasil perang, melainkan keteguhan iman dan pertolongan Allah. Zaid bin Harithah, panglima pertama, mengangkat bendera Islam tinggi-tinggi. Ia memimpin barisan depan tanpa sedikit pun rasa gentar di wajahnya. Dengan teriakan Allahu Akbar, Zaid menerjang ke tengah pasukan musuh. Tubuhnya lincah, pedangnya menebas ke kanan dan kiri, menghantam para tentara Romawi yang bertubuh besar. Namun musuh terlalu banyak. Anak panah datang dari segala arah, tombak-tombak Romawi menusuk udara, dan akhirnya Zaid bin Harithah syahid. Tubuhnya roboh memeluk bendera Islam yang masih berkibar. Panji perang tidak boleh jatuh. Seketika Ja'far bin Abi Thalib maju. Ia memegang bendera itu dengan tangan kanannya dan pedang di tangan kirinya. Dengan keberanian luar biasa, Ja'far menerjang ke tengah-tengah musuh. Ia bertempur seperti seekor singa di tengah gerombolan serigala. Tubuh Ja'far dihujani tusukan, tangan kanannya tertebas, bendera hampir jatuh, tapi Ja'far cepat memindahkan panji ke tangan kirinya. Tangan kirinya pun tertebas, namun Ja'far tak membiarkan panji itu jatuh. Dengan sisa kekuatannya, ia merangkul bendera itu dengan kedua lengannya yang berdarah, memeluknya erat di dada, hingga tubuhnya roboh ke tanah, syahid sebagai pahlawan besar Islam. Kaum muslimin menangis melihat pemandangan itu, namun mereka tak mundur. Abdullah bin Rawahah maju, menggenggam panji itu dengan hati yang penuh getaran. Wajahnya pucat bukan karena takut mati, tapi karena rasa rindu kepada syahid begitu kuat hingga tubuhnya bergetar. Ia sempat berkata kepada dirinya sendiri, "Wahai jiwa, apa yang menahanmu? Demi Allah, turunlah
gunakanlah ke medan syahid. Jika engkau gugur, itu adalah kemuliaan. Jika engkau selamat, itu adalah kehormatan. Dengan keberanian yang membara, Abdullah menerjang ke tengah medan. Pedangnya berayun, darah bercucuran. Namun akhirnya, Abdullah bin Rawahah pun gugur syahid. Tubuhnya menyusul 2 panglima sebelumnya. Kini bendera Islam berkibar di medan penuh darah. 3 panglima telah gugur. Pasukan Muslim sejenak terdiam. Sebagian mulai goyah. Di saat genting itulah, para sahabat segera bermusyawarah. Semua sepakat menunjuk Khalid bin Walid, seorang panglima muda yang baru memeluk Islam, tapi dikenal sebagai ahli strategi perang yang jenius. Khalid bin Walid, sang pedang Allah yang terhunus, kini memegang panji. Pasukan Muslim kembali bangkit, hati mereka terisi keberanian baru. Dan di bawah pimpinan Khalid, sejarah heroik yang mengejutkan dunia pun dimulai. Medan Mu'tah dipenuhi tubuh-tubuh syuhada. Darah membasahi tanah kering. Aroma besi dan debu bercampur jadi satu. 3 panglima besar telah gugur. Namun, panji Islam masih tegak di tengah medan, tak pernah jatuh ke tanah. Saat itulah para sahabat bermusyawarah cepat di tengah gemuruh pasukan Romawi yang terus menyerang. Semua mata sepakat tertuju pada satu nama, Khalid bin Walid. Khalid yang baru beberapa waktu memeluk Islam, dikenal sebagai ahli strategi tempur paling brilian dalam sejarah Arab. Dahulu, ia adalah otak di balik kekalahan kaum muslimin dalam perang Uhud. Tapi kini, pedang Allah itu ada di pihak Islam. Dengan penuh kepercayaan, para sahabat menyerahkan panji kepada Khalid. Khalid bin Walid maju, wajahnya tegas, matanya menyalakan bara keberanian. Ia paham situasi ini sangat genting. 3.000 pasukan kecil menghadapi lebih dari 200.000 Romawi yang berlapis-lapis. Satu langkah salah, habislah semua. Tanpa gentar, Khalid memegang panji tinggi-tinggi dan berseru, "Wahai kaum muslimin, jangan gentar. Kita bersama Allah, bukan bersama jumlah. 1 orang dari kita sama nilainya dengan 10 orang kafir. Mari rapatkan barisan dan ikuti perintahku." Khalid langsung mengatur ulang formasi. Ia memisahkan pasukan ke dalam beberapa regu kecil, membuat musuh kebingungan. Ia mengganti posisi sayap kanan dengan sayap kiri, mengganti barisan depan dengan barisan belakang. Musuh mengira pasukan Muslim mendapat bala bantuan baru, padahal jumlahnya tetap 3.000. Strategi Khalid luar biasa. Ia mulai melancarkan serangan-serangan cepat, menyerang dari arah yang tak diduga, lalu mundur, menghindari kepongan musuh. Dalam waktu sehari, 9 pedang patah di tangannya karena kerasnya pertempuran. Hanya tersisa sebilah pedang Yaman yang tetap ia gunakan hingga malam. Melihat kecerdikan ini, pasukan Romawi mulai kehilangan arah. Mereka kelelahan, frustrasi, dan gentar. Bayangkan, 200.000 pasukan tak bisa menaklukkan 3.000 pejuang yang tak pernah menyerah. Keesokan harinya, Khalid kembali mengatur strategi kali ini. Dengan melakukan gerakan mundur terencana, ia membuat seolah-olah pasukan Muslim mundur karena kalah. Padahal, ia sedang memancing Romawi keluar dari posisi kuatnya. Dengan penuh taktik, Khalid berhasil menyelamatkan seluruh pasukan Muslim dari kepongan maut dan membawa mereka keluar dari medan Mu'tah dengan terhormat. Sebuah manuver yang belum pernah terjadi dalam sejarah. Pasukan kecil menghadapi ratusan ribu, kehilangan 3 panglima, tapi tak hancur bahkan keluar dengan selamat. Sejak itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan julukan kepada Khalid bin Walid, pedang Allah yang terhunus. Karena di tangannya, kemenangan bisa diraih dengan izin Allah meski dalam kondisi yang paling mustahil. Dan Perang Mu'tah menjadi kisah keberanian, kesetiaan, dan kecerdikan yang dikenang sepanjang zaman.
Saat bendera Islam berpindah ke tangan Khalid bin Walid, medan Mu'tah masih memanas. Teriakan perang, deru kuda, dan dentingan pedang menggema di udara. Di depan mereka, 200.000 tentara Romawi berlapis-lapis, bersenjata lengkap, dan terus merangsek maju. Khalid tahu jika bertahan terus, pasukan Muslim akan habis. Tapi mundur tanpa taktik sama saja dengan kehancuran. Disinilah kecerdasan perang Khalid berbicara. Langkah pertama, Khalid segera menyusun ulang barisan. Ia menukar posisi sayap kanan dengan sayap kiri dan barisan depan dengan barisan belakang. Pasukan Romawi yang melihat perubahan ini mengira bala bantuan Muslim telah datang. Psikologi musuh mulai goyah. Langkah kedua, Khalid menggunakan taktik serangan kilat dan mundur cepat. Ia memerintahkan pasukan kecil untuk menyerang bagian-bagian lemah dari barisan Romawi, lalu segera mundur sebelum terkepung. Serangan ini membuat pasukan Romawi kelelahan, bingung, dan terpaksa mengatur ulang posisi mereka berulang kali. Langkah ketiga, Khalid memanfaatkan kondisi alam. Ia memancing pasukan Romawi masuk ke area sempit di antara bukit-bukit. Di sana, pasukan Muslim yang kecil bisa lebih mudah mengendalikan medan dan menahan gelombang serangan. Perang jarak dekat lebih menguntungkan Muslim karena pasukan Romawi tidak bisa memaksimalkan jumlah mereka. Langkah keempat, Khalid pura-pura mundur. Ia membuat seolah-olah pasukan Muslim mulai goyah dan mundur ke belakang. Pasukan Romawi terpancing. Mereka mengira kemenangan di depan mata. Tapi justru di saat itulah Khalid memutar pasukannya dan menyerang balik bagian belakang Romawi yang kosong. Pasukan Romawi porak-poranda. Dalam sehari, 9 pedang patah di tangan Khalid bin Walid. Hanya 1 pedang Yaman yang tersisa yang digunakannya hingga akhir pertempuran. Langkah kelima, setelah 2 hari pertempuran sengit, Khalid memutuskan untuk melakukan manuver mundur strategis. Bukan lari, tapi mundur sambil tetap mengatur barisan, menjaga harga diri, dan tetap membuat musuh segan untuk mengejar. Keajaiban pun terjadi. Pasukan Romawi yang sudah lelah, takut, dan terkuras tidak berani mengejar pasukan Muslim. Mereka memilih mundur ke benteng-benteng mereka. Pasukan Muslim keluar dari medan Mu'tah dengan terhormat. Hanya sedikit korban, padahal awalnya 3 panglima telah gugur. Di Madinah, kabar ini sampai ke Rasulullah SAW. Beliau bersabda, Khalid adalah salah satu pedang Allah yang terhunus. Itulah gelar abadi yang melekat padanya, karena di tangan Khalid bin Walid, pasukan Muslim bisa selamat dari bencana besar, bahkan membuat Romawi gentar menghadapi kaum Muslimin di masa depan. Perang Mu'tah bukan soal kemenangan wilayah, tapi soal kehormatan, keteguhan, dan kecerdasan strategi yang hingga kini tetap menjadi pelajaran berharga bagi dunia Islam. Setelah 2 hari yang mendebarkan di Mu'tah, pasukan Muslim yang tersisa akhirnya bergerak pulang ke Madinah. Langkah kaki mereka berat bukan karena lelah, tapi karena duka mendalam atas syahidnya 3 panglima terbaik, Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah. Di sepanjang perjalanan, hati mereka terbelah antara rasa syukur karena selamat dan rasa sedih karena kehilangan saudara-saudara mereka yang gugur di jalan Allah. Namun, mereka tahu mereka telah membawa pulang kehormatan. Saat rombongan itu mulai memasuki Madinah, orang-orang keluar dari rumah-rumah mereka. Ada yang menunggu suaminya, anaknya, saudaranya. Ada yang menangis karena yang dinanti tak kunjung kembali. Di antara kerumunan itu, Rasulullah SAW telah lebih dulu tahu kabar Mu'tah. Saat kabar syahidnya 3 panglima itu disampaikan, air mata beliau menetes. Rasulullah berkata dengan suara berat, "Saudara kalian, Zaid, telah syahid." Kemudian Ja'far memegang panji, lalu ia pun syahid. Kemudian Abdullah bin Rawahah maju, dan ia pun syahid. Seketika, suasana Madinah hening, isak tangis terdengar di mana-mana. Rasulullah tak tinggal diam. Beliau mengunjungi keluarga-keluarga syuhada itu satu persatu. Di rumah Ja'far bin Abi Thalib, Rasulullah bertemu dengan istri dan anaknya.
Mereka menangis karena kehilangan ayah yang mereka cintai. Rasulullah memeluk mereka, mengusap kepala anak-anak Ja'far dan berkata, "Mulai sekarang, aku yang akan menjadi ayah kalian." Kata-kata itu membuat seluruh Madinah menangis haru. Di rumah Abdullah bin Rawahah, Rasulullah juga hadir menenangkan keluarganya sambil menguatkan hati mereka dengan kabar bahwa Abdullah kini berada di surga ditemani para syuhada. Di hadapan kaum muslimin, Rasulullah memuji keberanian pasukan Mu'tah. Beliau memberi penghargaan luar biasa kepada Khalid bin Walid yang berhasil memimpin pasukan keluar dari medan maut itu dengan selamat. Sejak hari itu, Khalid dikenal sebagai pedang Allah yang terhunus. Gelar kehormatan itu bukan hanya sebagai julukan, tapi sebagai pengakuan atas kehebatannya di medan perang. Peristiwa ini meninggalkan jejak mendalam di hati kaum muslimin. Perang Mu'tah menjadi bukti bahwa Islam tak pernah gentar menghadapi kekuatan besar selama Allah bersama mereka. Mu'tah bukan soal menang kalah, tapi soal keberanian, kesetiaan, dan keyakinan mutlak bahwa hidup dan mati hanya untuk Allah. Perang Mu'tah bukanlah sekadar pertempuran biasa. Meski secara jumlah dan kekuatan pasukan Muslim sangat kecil, namun semangat jihad, keberanian, dan kecintaan kepada Allah membuat mereka tampil luar biasa di medan perang. Dari peristiwa ini, lahir banyak hikmah dan warisan besar bagi umat Islam hingga akhir zaman. Pertama, keteguhan para syuhada. Zaid bin Haritsah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah telah menunjukkan bagaimana seorang Muslim sejati mencintai syahid lebih dari dunia. Mereka bertarung bukan untuk dunia, harta, atau kekuasaan, tapi semata-mata untuk meninggikan kalimat Allah. Ja'far bin Abi Thalib, meskipun kedua tangannya tertebas, tetap memeluk panji Islam hingga akhir hayat. Itulah loyalitas tanpa syarat kepada agama Allah. Kedua, kecerdikan dan keberanian Khalid bin Walid. Perang Mu'tah membuktikan bahwa kemenangan bukan hanya soal jumlah, tapi soal strategi, mental, dan ketepatan membaca situasi. Khalid memanfaatkan kondisi psikologis musuh, mengatur formasi ulang, melakukan serangan kilat, hingga mundur dengan kehormatan. Semua dalam waktu singkat dan di bawah tekanan luar biasa. Ketiga, pelajaran tentang musyawarah. Ketiga panglima gugur, para sahabat tak saling berebut kekuasaan. Mereka bermusyawarah, sepakat menunjuk Khalid dan patuh di bawah komandonya. Inilah contoh kepemimpinan kolektif dan kebersamaan dalam Islam. Keempat, bahwa kemenangan sejati bukan selalu soal menaklukkan wilayah. Meski tidak berhasil merebut wilayah Romawi, pasukan Muslim pulang dengan kehormatan, pengalaman berharga, dan pesan besar kepada dunia bahwa umat Islam adalah bangsa yang tak pernah tunduk walaupun dikepung musuh sebanyak apapun. Keenam, kemuliaan syahid di jalan Allah. Rasulullah SAW bersabda tentang para syuhada Mu'tah bahwa mereka kini hidup di surga, mendapatkan balasan abadi yang tak bisa dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Perang Mu'tah mengukir nama-nama agung di sejarah Islam. Zaid bin Haritsah, Panglima Mulia. Ja'far bin Abi Thalib, pahlawan bermatahari dua di surga. Abdullah bin Rawahah, penyair syahid yang gagah. Khalid bin Walid, pedang Allah yang terhunus. Kisah Mu'tah menjadi inspirasi bagi generasi Muslim setelahnya, bahwa sekecil apapun jumlah kita, selama iman teguh di dada, kemenangan selalu dekat, dan seburuk apapun situasi, Allah lah sebaik-baik pelindung dan penolong. Itulah warisan Mu'tah, sebuah pertempuran kecil yang mengguncang dunia dan sampai hari ini tetap menggetarkan hati orang-orang beriman. Masya Allah, luar biasa sekali ya kisah perang Mu'tah ini. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Bagaimana kekuatan iman bisa mengalahkan segalanya. Bagaimana strategi dan kecerdasan bisa mengubah situasi mustahil. Ini adalah bukti nyata bahwa Allah bersama hambanya yang berjuang di jalan kebenaran.
Semoga kisah ini semakin menguatkan iman dan semangat kita dalam menjalani hidup. Nah, bikers tasawuf, bagaimana menurut kalian? Adakah hikmah lain yang kalian temukan dari kisah Perang Mu'tah ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa juga, kalau kalian suka konten seperti ini, klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video inspiratif lainnya dari channel Bikers Tasawuf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.